Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kembali lagi kita pada acara rutin, yaitu setiap malam Rabu, di mana kita ketahui bersama bahwa dalam bingkai Mujahadah di Jalul Ansor Kecamatan Muntilan, kita bersama-sama nanti akan melewati beberapa sesi acara. Dan yang pertama ini kita awali dengan sesi podcast yang nantinya akan kita ikuti bersama secara lebih detail dengan siapakah malam hari ini kita akan berbincang. Tapi sebelumnya, salam sapa kami, salam sejahtera untuk sahabat-sahabat NU Muntilan, baik yang berada di Facebook NU Muntilan ataupun yang berada di IG NU Muntilan. Pada kesempatan kali ini disiarkan langsung dari Rumah Budaya Joglo Jip, tepatnya berada di Joglo Atas, Ngasem, Gunung Pring, Muntilan. Pada tema kali ini dalam bingkai masih dalam rangka Mangayu Bagyo, di mana beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 23 Juli, kita ikut berbahagia dengan 47 tahunnya KNPI, yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia. Pada frame tema kali ini tentunya nanti kita akan lebih cenderung kita ngobrol santai dengan narasumber yang telah kita hadirkan. Kita akan ngobrol berkutat tentang kepemudaan. Nah, apakah kepemudaan itu nanti? Mari silahkan kita ikuti bersama. Dan di sini telah hadir narasumber kami yang menghadirkan, yaitu Mas Habibi. Dan memang ya di awal ini seperti itulah, Mas Habibi aja dulu, karena nanti pasti akan kita ulas lebih dalam. Kalau kami menyebutkan terlalu detail, nantinya sudah tidak akan ada yang dikupas. Tentunya seperti itu. Baik, kita sapa dulu. Selamat malam Mas Habibi. Selamat malam Mas Joko. Salam sejahtera Mas Habibi. Sejahtera. Sehat selalu. Amin, amin. Mas Habibi, pada kesempatan kali ini sebelum nanti kita pada sesi-sesi yang tentunya akan lebih serius, kita frame saja dengan sesi yang santai ya Mas Habibi. Seperti itu. Yang pertama tentunya Mas Habibi ini sudah sangat tidak asing berada di dalam frame NU Muntilan. Nah, tapi kita akan mengambil satu sisi yang tidak seperti biasanya. Tentunya pemirsa tahu secara lebih jauh tentang Mas Habibi ini adalah saat kita ngaji bersama nggih. Ngoten nggih Mas Habibi nggih. Kados sing ngaten. Nggih. Nah, pada kesempatan malam ini tentunya kita akan di luar frame ngajinya Mas Habibi. Tapi ini kami harapkan juga nanti ya bagaimanapun juga ngaji. Karena Mas Habibi akan kita korek lebih dalam lagi tentunya dalam perjalanan kehidupan Mas Habibi ini yang insya Allah lah menginspirasi minimal bagi saya sendiri. Seperti itu. Baik, di kesempatan awal ini tentunya kita akan mencoba mengenal lebih dalam siapa itu Mas Habibi. Karena mungkin ya saya sendiri saja yang berada di area Gunung Pring ini nggih ngobrol sama Mas Habibi nggih pada kesempatan kali ini. Jadi untuk itu di kesempatan awal ini monggo kami harapkan kepada Mas Habibi untuk bisa memperkenalkan diri, tapi harus berbeda dengan yang biasanya Mas Habibi. Yang artinya ya jenengan niku sinten kok ngertas-ngertas teng mriki ngoten Mas Habibi. Ya mak bedundu ngoten niku. Monggo kesempatan awal Mas Habibi dipersilakan untuk bisa mengulas tentang siapakah jenengan niku. Ajaib niki mak beduduk ini. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.
seperti tadi Mas Joko bilang mak beduduk. Jadi bahasanya nih, kadang saya itu di sini bahasanya baru-baru Mas. Kemarin saya sama Mas Zahrul itu Kang Senan. Kang Senan. Kang Senan ternyata janjian. Janjian. Meskipun saya lahir di Demak, Jawa Tengah, tapi lama di Jawa Timur. Oh ngaten. Jadi mulai dari Merocot langsung dikirim ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur. Di Jawa Timur biasa kita cari makan lah Mas. Cari makan ke sana sini, terus numpang cari kaweruh sedikit demi sedikit. Mulai dari di Kediri, di Jember, kemudian di Situbondo, Banyuwangi seperti itu. Ya cuman jalan-jalan lah. Kayak Mas Aji kan suka itu, suka jalan-jalan. Traveling. Traveling. Ngoten Mas. Ini menarik karena kulitnya yang jenengan umpanke nggih Mas nggih. Tadi jenengan ngendikake di Demak lahir Procot langsung ke Jawa Timur dan jenengan mengistilahkan biasalah cari makan. Nah, proses tentunya nggih. Proses itulah. Sebelumnya tapi Mas Habibi, saya tahunya ya memang Mas Habibi nggih. Lah jenengan itu nama lengkapnya mungkin dengan titelnya bagaimana ya? Wah, titel atus mboten usah nggih. Titele tuan mawon apa Mas. Terus lek namine nggih Habibi ngoten mawon. Lek depane ditambahi nggih luwih saya Muhammad. Muhammad Habibi. Muhammad Habibi lek titele nggih biasane lek teng paspor niku Mister nggih. Ngaten nggih. Atau tuan atau Mas lah mboten napa-napa. Mboten usah sing lain-lain. Ngaten nggih. Kemudian sesuai dengan tema tadi kita akan berbicara tentang kepemudaan nggih. Lah Mas Habibi ini pemuda napa golongan apa untuk saat ini? Alhamdulillah terus saya masuk pemuda. Masih masuk pemuda. Ya, pasti bukan pemudi. Ngaten nggih. Nggih, baik, menarik Mas Habibi. Katakan pada saat ini jenengan juga masih merasa sebagai seorang pemuda. Nah, koridor pemuda itu menurut panjenengan itu apakah melalui jenjang secara usia atau kiprahnya atau bagaimana? Monggo Mas Habibi. Jadi kalau pemuda itu memang ada klasifikasinya yang berupa usia kemudian ada yang berupa psikis seperti itu. Jadi kalau usia mungkin seperti yang kita ketahui bersama di beberapa Banom NU juga ada seperti itu, ada batasan-batasan kapan kita masih di fatayat, kapan kita masih di muslimat. Kalau secara psikis menurut saya itu yang harus kita eksplor lebih banyak gitu Mas. Jadi belum tentu orang yang usianya secara usia dia masuk di muslimat, tapi secara psikis dia masih fatayat. Seperti itu Mas. Jadi memang kategorisasi atau pengkaplingan seperti itu saya lebih cenderung untuk tidak kaku, jadi lentur aja, fleksibel. Kalau saya sendiri ya memang masih merasa muda. Masih merasa muda karena masih merasa belum cukup punya ilmu. Jadi rencana ini memang saya juga mau lanjut sekolah lagi dan insya Allah mohon doanya teman-teman semua, nanti Agustus saya berangkat untuk studi lanjut lagi. Jadi mungkin Mas Lukman nanti tidak boleh kangen dulu, ditunda dulu Mas. Jadi pertengahan Agustus saya berangkat insya Allah ke Korea untuk lanjut sekolah lagi. Baik pemirsa, Mas Habibi ini kita ketahui tadi di kalimat akhir beliau akan melanjutkan studi insya Allah ke Korea. Nah, kira-kira untuk menuju ke Korea ini kan juga ada proses-proses sebelumnya ya yang mungkin perlu kita ketahui ini. Nah, ini mau tidak mau juga Mas Habibi harus menceritakan tentang tentang langkah studinya ya, mungkin dari sekolah dasar lah. Karena panjenengan kalau kita ketahui nggih sebenarnya pengembara tulen juga nih. Pengembara tulen. Wah, nggih. Ya, yang apa ya sekilas kita ketahui itu kan Mas Habibi ki ibaratnya nek pindah-pindah ini kan apa Mas? Nomaden. Wah, nomaden. Nah, monggo bisa diceritakan. Jadi memang basicnya terutama yang disampaikan oleh orang tua itu basicnya harus agama. Basicnya itu harus agama. Minimal yang pertama itu kan tauhid. Kemudian kalau sudah tauhid nanti outputnya adalah berupa akhlak seperti itu. Itu yang penting. Kok baru kuwi terserah kuwi le. Fondasinya seperti itu. Kamu mau ngumboro seperti apa, mau membaca buku apa itu terserah. Tapi yang pasti yang pertama tauhid seperti itu.
dari situ saya mulai terpacu membaca tidak hanya buku-buku kitab-kitab di pondok pesantren seperti itu. Jadi mulai membaca buku-buku dari luar seperti buku yang umum misalkan Madilog karyanya Tan Malaka. Kemudian ada buku-buku filsafat Sokrates seperti itu juga sangat bagus saya kira. Karena ilmu filsafat sendiri juga nyambung dengan tasawuf sebenarnya. Tasawuf sendiri dia berkembang setelah adanya Yunani. Seperti itu Mas. Jadi ada nanti cabangnya namanya tasawuf falsafi seperti itu. Itu juga nyambung. Jadi menarik. Yang pertama memang bekalnya harus tauhid ya, fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat. Kalau setelah itu terserah. Jadi saya mulai dari kecil memang didikan basicnya agama. Pesantren tentunya. Jadi mulai dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, SMA-nya pun SMA di pesantren. Sing kuwi lanang karo wedok dipisahke ngoten. Jadi begitu keluar dari pondok ya rada piye. Jadi begitu selesai mondok itu pas kuliah. Jadi kuliah saya ngekos. Kuliah ngekos di Malang, kemudian saya lanjut di Jogja di Gajah Mada, dan kemudian ini insya Allah lanjut lagi ke Korea. Malang kemudian ke Jogja gitu. Tentunya di Malang karena tadi di awal Mas Habib ini mengatakan Malang duluan, artinya S1-nya di Malang. Kemudian S2-nya menempuh di UGM. Kalau bukan sebuah privasi, jurusannya apa Mas Habib? Jurusannya melenceng jauh nggih, biologi. Biologi. Dari S1-nya? S1-nya biologi. Biologi juga. Baik. Ini pemirsa tadi disampaikan merupakan perjalanan studi dari Mas Habibie. Kemudian perlu kita ketahui juga ada mungkin korelasi dari studi Mas Habibie ini. Ya, saat ini Mas Habibie profesi ataupun ngantor teng pundi Mas Habibie? Kula pados upo teng Borobudur. Borobudur. Nggih. Borobudur nika ada di bagian kula teng risetnya di laboratorium seperti itu. Berarti biologi itu juga korelasinya ke penelitiannya itu atau nggih, ke penelitian. Jadi kalau kita bilang biasanya Mas Haji kan bilang barang antik ya. Nggih. Kalau kita bilangnya cagar budaya. Budaya. Kalau bahasa Jawanya cultural heritage seperti itu. Ngeten nggih. Jadi cagar budaya itu ada yang berupa kebendaan seperti yang bisa kita lihat, kayu, joglo, ini kan, perahu, itu termasuk yang kebendaan keris. Ada juga yang nilainya intangible, itu yang non kebendaan. Tak benda gitu. Non kebendaan kayak misalkan tari, batik, itu seperti itu. Seni-seni melukis batik itu intangible. Yang kita lakukan di Borobudur itu lebih ke tangible. Lebih ke kebendaannya. Kita melakukan usaha konservasi dan preservasi cagar budaya. Jadi risetnya ya ini melenceng jauh sebenarnya, tapi masih berkorelasi antara biologi dengan cultural heritage. Makanya ketika saya lulus kemudian diterima di Borobudur loh. Hubungannya apa biologi karo Borobudur? Tapi setelah dikulik lebih dalam, passion ditelateni dengan baik, memang ada keterkaitannya Mas. Jadi salah satu faktor kerusakannya itu memang adanya unsur biologis. Istilahnya Mas Aci itu mikroorganisme. Dan tentunya meskipun dengan basic biologi, kemudian penelitiannya ke ranah itu, secara otomatis nilai sejarah atau tentang sejarah histori ini juga mau nggak mau harus belajar ya Mas? Harus belajar. Karena kita tidak mungkin melakukan suatu usaha pengawetan tanpa mengetahui sejarahnya. Misalkan, ini enggak Al-Quran misalkan Al-Quran. Ini nggak boleh disentuh ketika haid. Berarti orang yang melakukan observasi perempuan pada waktu haid itu tidak boleh. Jadi itu penting unsur kesejarahannya. Menarik sekali pemirsa. Tadi dari perjalanan yang disampaikan Mas Habibie ini tentunya dengan dipondasi oleh ilmu keagamaan. Nah, ini menurut saya juga sangat berhubungan Mas. Karena nun sewu nggih, kita menjunjung tinggi lah
semua umat beragama. Kita menjunjung tinggi dengan toleransi. Tapi nun sewu, di sini di tempat Mas Habibie ini bekerja itu kan notabene ya dalam tanda kutip adalah di mana tempat sucinya agama Buddha ya. Nah, dan Mas Habibie juga belajar tentang sejarahnya. Nah, tentunya pengaruh fondasi di awal tadi juga akan ada pengaruh ya. Jadi wes di poin kuati ya, mbok arep nanti saya tuh kok terus harus belajar detail tentang sejarah yang kesininya juga pasti akan ada sentuhan keagamaan, mungkin di budayanya sendiri. Nah, tapi pondasi kuatnya ini sudah sangat tertanam ya mungkin guys Mas Habibie. Baik Mas Habibie kita bagi tugas dulu nggih. Siap. Jenengan ngunjuk, saya sapa pemirsa terlebih dahulu. Baik pemirsa kita sapa. Ini sudah banyak sekali. Ada Mas Fatah Adi yang ada di studio di Joglo Jeep. Selamat malam Mas Fatah Adi, sudah ada Mbak Desi Desma, Mas Meidika Yuhandoko hadir kembali setelah beberapa waktu tidak mengikuti. Nggih matur suwun dan mohon untuk kedepannya selalu mengikuti ini Mas Meidika. Kemudian Mas Solehin Sidik, nggih matur suwun nggih. Meidika Yuhandoko masih mengikuti. Muhammad Nurul Zaini, Muhammad Rohibi, Mas Nun Jidan, derek nyimak matur suwun. Muhammad Rohibi, Gus Bahae Nungpring. Wah ini Mas Habibie. Ada siapa Gus Bahae Nungpring dari Mas Rohibi. Oh ngawur Mas Rohibi. Miniaturnya dulu ya. Miniaturnya Gus Bahae. Ada Mas Habibku, Mas Habibmu, Mas Habib kita semua. Gus Habibie panggilannya tetap Mas Habib. Matur suwun. Ada emoticon mata bercinta. Wah sini. Ada Johan saja nyimak dari Kidul MI, ngaji santai tapi syarat ilmu. Matur suwun Mas Johan saja, presenter senior saya ini. Ada Mas Zainal Mahmud, Mbak Ibu Erika Febri Prihandari, Mas Zainal Mahmud, salam tradisi dan inovasi. Ada Mas Huda nyimak saking Serumbungan. Matur suwun. Dan tentunya masih ditunggu untuk atensi, komen, like-nya. Kemudian juga bagi sahabat-sahabat IG NU Muntilan masih dipersilahkan untuk follow. Ya, yang bagi yang belum bergabung, kemudian juga di FB NU Muntilan ini sudah sampai ke FB NU Muntilan 123. Monggo bagi saudara-saudara dan tentunya yang belum add pertemanan masih kami tunggu. Baik, masih dalam frame malam hari ini kita berbicara tentang kepemudaan bersama Mas Habibie dan tentunya tadi kita masih dalam langkah perkenalan ini Mas Habibie. belum terlalu dalam juga. Meskipun kita harus dibatasi oleh waktu, siap seperti itu. Baik, bisa kita lanjut ya Mas Habibie. Tadi Mas Habibie menyampaikan tentang perjalanan studi mungkin dengan berbasis pesantren, kemudian juga kita ketahui bahwa beliau juga menempuh sampai ke jenjang S2. Ini di UGM. Tentunya secara akademik beliau secara akademisi yang tidak bisa kita abaikan begitu saja tentunya. Nah, kemudian tadi beliau mengatakan insya Allah akan melanjutkan studi di Korea. Ini masih dalam bidang yang sama Mas Habibie atau? Ini sedikit berubah lagi karena saya menyesuaikan dengan tempat kerja. Jadi dengan jurusan konservasi cagar budaya. Spesifik seperti itu. Jadi lebih mendalami lagi. Lebih mendalami karena di Indonesia belum ada Mas. Mau di Indonesia ada, saya di Indonesia aja. Berarti belum ada itu. Belum ada jurusan itu di Indonesia. Ya, Mas Habibie, kemudian begini, panjenengan berada di Muntilan khususnya di Gunung Pring. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Mas? Insya Allah kurang lebih 4-5 tahun lah. 4-5 tahun. Kok kula gak ngertos gak. Lah gak poso. Nggih, masyaallah ya. Jadi Mas Habibie sudah 4 perjalanan 5 tahun nggih ada di. Tentunya ini karena kaitannya dengan pekerjaan atau pekerjaan. Atau nggih. Kemudian menyorot tentang kepemudaan ini kita kembalikan kita kerucutkan pada tema kita kepemudaan Mas Habibie. Mungkin bagi kalangan kita umumnya pada pemuda di Jamiah Nahdlatul Ulama ini kita juga mengenal adanya gerakan pemuda Ansor ya. Nah, gerakan pemuda Ansor. Sekarang mungkin pengalaman Mas ini Mas, pengalaman berorganisasinya Mas Habibie. Pengalaman organisasi, jadi ketika di pondok memang adanya itu kan ikatan keluarga santri, ngoten nggih.
Kemudian begitu di kuliah saya sedikit ikut jejaknya Mas Lukman. Jadi ikut PMII, Mas. PMII. Okay, PMII. Ibnune mahasiswa. Nggih, Ibnune mahasiswa PMII, dan memang di situ kita di kader dilatih beda dengan organisasi ekstra dan intra nggih. Kalau intra kan misalkan himpunan. Kalau yang ekstra kayak PMII dan lain-lain itu kita dilatih untuk masalah pendanaan. Karena kalau intra kan dana itu sudah pasti rutin dari rektorat seperti itu. Sedangkan mahasiswa ekstra kayak PMII itu kita harus berupaya sendiri seperti itu. Nggih, makaten. Kemudian dari pengalaman yang Mas Habibie berproses ini ya. Kemudian melihat pada pergerakan-pergerakan khususnya karena sudah cukup lama juga, mungkin berjalan 5 tahun di Gunung Pring, pada umumnya di Muntilan ini. Bagaimana tanggapan atau sorotan Mas Habibie tentang langkah-langkah pergerakan khususnya di pemuda, dan kita frame lagi khususnya di gerakan pemuda Ansor ini, Mas Habibie. Wah, niki lek kan komentar niki rada angel nih. Aku langsung rada angel barang kok. Wong kula iki langsung. Karena kula sendiri untuk berinteraksi dengan teman-teman Ansor juga jarang. Ngeten nggih. Tapi mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan bahwa mau tidak mau kita sekarang kan sudah masuk pada revolusi 4.0 nggih. Nggih. 4.0, dan di sini yang berperan tinggi itu adalah teknologi dan internet. Nah, dari situ titik bijaknya di situ. Jadi mau tidak mau teman-teman GP Ansor dan Patayat ataupun yang lain itu juga harus mulai menguplak-uplak seperti itu. Internet, media sosial dan lain-lain. Karena kalau kita melihat perkembangan sekarang, jenengan juga sudah bisa melihat sendiri untuk gerakan Islam yang non wasatiyah. Yang non wasatiyah ini sudah sangat tersistematis. Mereka menyasarnya malah ke pemuda, Mas. Ke organisasi kepemudaan mulai dari level SMA sampai level kuliah. Kayak di Rohis itu sekarang lebih cenderung ke gerakan non wasatiyah. Yang saya katakan seperti itu ya. Non wasatiyah itu ciri-cirinya apa? Mereka lebih cenderung ke tekstualis. Tekstualis, pemahamannya itu tekstualis dan mengabaikan pemahaman yang kontekstualis seperti itu, Mas. Kayak misalkan saya kasih contoh aja singkat, misalkan Amit nggih, celana cingkrang, celana cingkrang dia dasarnya pada suatu hadis yang mana konteksnya hadis tersebut sebenarnya bukan untuk zahirnya cingkrang seperti itu. Tapi ketika waktu itu kebudayaan Arab yang celananya itu melebar, jubahnya melebar ke tanah itu identik dengan sombong. Identik dengan takabur. Jadi pada suatu ketika Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, kira-kira bagaimana kalau saya memakai jubah yang delebar ke tanah, Kanjeng Nabi? Lah hatimu sombong apa orang? Boten, ya wis rapopo. Jadi konteksnya itu sebenarnya kan bukan masalah zahirnya cingkrang atau belewer. Jadi lebih ke esoterisnya yang ada di dalam hati seperti itu. Batinnya nggih, nyatanya nggih. Nggih, sudah masuk ke sentuhan-sentuhan ngajinya ini sangat menarik ini nggih. Kemudian ini Mas Habibie. Tadi jenengan sedikit banyak kan ini juga masukan bagi kita karena mau nggak mau dunia digital ini kan sudah saatnya nggih. Sudah saatnya, dan memang benar. Seperti contohnya saja saat kita ini kan ngobrol nggih. Ngobrol maksake kita harus mendatangkan 100 orang nggih, kita juga ngomong nggih Mas nggih. Tapi dengan adanya media seperti ini otomatis lah nanti bahkan mungkin bukan ratusan lagi, mungkin ribuan juga akan menyimak. Apalagi dengan kajian-kajian kitab. Ini kan mungkin sangat sangat strategis lah untuk kita bisa mensiarkan. Nah, ini pemirsa khususnya bagi sahabat-sahabat NU Muntilan, bahwa satu pesan kita di era digital ini, mari kita harus juga cerdas, kemudian harus bisa memilah. Karena bagaimanapun mau tidak mau bahwa di dunia digital ini kita harus berperan aktif. Ini sebagai bahan, ya bisa jadi bahan siar juga nggih saged ya. Bahan siar, kemudian kita juga kalau dibahasakan eksistensi itu luwes mboten nggih Mas nggih? Nggih luwes. Luwes saja nggih. Ya, artinya kita juga harus memperlihatkan identitas-identitas kita. Nah, media yang sangat-sangat strategis itu salah satunya adalah memang melalui media digital. Nah, mungkin juga di sini kalau bicara digital, nun sewu, orang-orang sepuh itu kan artinya
wah, aku ki karo HP wae ora dong, apa meneh kok aplikasi sing neko-neko ya. Mungkin akan lebih tepat memang peranan ini sekarang ya yang harus berperan ya pemuda itu nggih. Pemuda-pemudi nggih. Jadi itu memang masih dalam bingkainya kita sesuai dengan tema kita tentang kepemudaan di mana kita juga mangayu bagyo di 7 tahunnya KNPI nggih Mas ya. KNPI di mana kita diharapkan lah sebagai generasi muda ini meskipun sebenarnya nggih nek digolongkan sakjane ya sing nang ngarep iki ya tetap muda nggih Mas. Nah, harus pemuda. Nggih, bahkan bagaimana dengan apa namanya yang diserukan Bung Karno waktu itu pun kan secara frame-nya itu wah yang harus menjadi ujung tanduk itu pemuda nggih kados-kados nggih. Jadi kan ada kutipan seperti itu Mas. Memang kalau teman-teman Ansor, teman-teman terutama NU itu sebenarnya kalau kita melihat flashback ke belakang, pada waktu era kemerdekaan, peran pemuda NU itu juga sangat penting, Mas. Peran ini yang jarang disorot mungkin ya. Jadi pada waktu itu Kiai Wahab Hasbullah, kemudian ada Kiai Bisri Sansuri, kemudian Hadratus Syekh, ketika beliau sekembalinya dari Hijaz, dari Mekah menuntut ilmu, beliau resah melihat adanya kolonialisme di Indonesia. Jadi pada waktu itu beliau rembuk untuk mendirikan Nahdlatul Wathon. Nah, berdirinya Nahdlatul Wathon itu ketika usia Kiai Wahab Hasbullah sekitar 26 tahun. Wah, itu berarti kan usia muda. Itu yang jarang. Insya Allah Kiai Bisri Sansuri itu sekitar 27 atau 28 tahun. Dan yang paling senior itu Mbah Hashim, sekitar 41 tahun. Itu sudah mendirikan Nahdlatul Wathon. Kemudian untuk mewadahi organisasi keumatan ya. Kemudian beliau bertiga juga mendirikan Nahdlatul Tujar. Dari sisi ekonomi. Kebangkitan saudagar ya. Tujar itu. Selain itu juga untuk mewadahi konsep berpikir, beliau bertiga mendirikan Taswirul Afkar. Jadi konsepsi pemikiran tidak berselang lama dari Nahdlatul Wathon. Dan itu pada usia muda. Kalau kita sekarang katakan usia milenial ya. Yang lahir antara tahun 80 sampai 2000 berarti sekitar usia 30-an ya. 25 sampai 30-an itu masih masuk usia produktif. Dan Indonesia menurut Badan Pusat Statistika itu mengalami bonus demografi. Puncaknya itu antara 2025 sampai 2030. Jadi di situ nanti dinyatakan bahwa sekitar 70% penduduk Indonesia itu usia produktif. Dan itu ladang memang. Itu ladang. Dan kelompok sebelah itu sudah memahami, Mas. Kelompok sebelah itu. Jadi sudah memahami gerakan-gerakan seperti itu mereka lakukan mulai dari level yang masih muda. Level yang masih muda. Karena mereka sadar untuk menembus pondok pesantren itu sangat sulit. Jadi mereka menyasarnya ke sekolah umum. Lah, di sini mungkin perannya nanti teman-teman Ansor, teman-teman Fatayat bagaimana nanti mengcounter istilahnya seperti itu, mengcounter narasi yang mereka ciptakan. Apakah artinya kita juga dengan pola yang sama, Mas, untuk mengcounter ini? Ya tentunya dengan pola Nahdliyin. Jadi lebih berpola yang cara medianya artinya. Cara medianya ya. Karena kita medianya juga pilihannya juga tertentu tuh, Mas. Paling YouTube, Facebook, IG dan lain sebagainya. Dan itu amal jariah bagi penemu itu. Dan yang pasti nanti narasinya ya yang tidak seperti mereka, yang adem, ayem, tentrem seperti itu, Mas. Pemirsa, sudah masuk pada inti ya. Ini tadi bahwa sentuhan-sentuhan ngaji kita bicara tentang kepemudaan hingga flashback pada sejarah di mana dulu para pendiri Nahdlatul Ulama juga dengan gelora mudanya ya tentunya ya. Gelora mudanya ini tidak mainan. Mungkin saat ini ya kita yang dihadapi itu kadang orang tidak merasa ini musuhku mungkin ya. Kalau dulu kan jelas karena penjajahan ya, karena penjajahan. Nah, saat ini kita juga harus berpikir karena mau nggak mau kalau dikategorikan sebenarnya kita juga ada kerana penjajahan. Tapi istilah penjajahan ataupun secara makna penjajahan sendiri ini kan sudah berbeda ya. Kalau dulu kedaulatannya, sekarang itu kan mungkin akidah pun bisa diistilahkan dijajah, betul Mas? Kalau akidah. Bisa ya. Nah, inilah jadi kita juga harus berjuang. Makanya mungkin istilah dari berjuang sendiri kita juga harus ada
strategi dalam hal perlawanan pada penjajahan, terutama pada penjajahan akidah. Nah, ini kembali lagi ujung tanduk yang diharapkan memang karena dunianya adalah dunia digital ini yang bermain nanti memang dari sahabat-sahabat Ansor ini diharapkan lebih lebih aktif. Kemudian ini yang selanjutnya Mas Habibie, kita sebagai pemuda Ansor ini, gerakan pemuda Ansor ini, tentunya kita dituntut adalah dengan langkah-langkah inovatif, inovasinya. Tapi kita juga punya slogan kan, tradisi dan inovasi. Nah, ini bagaimana menempatkan kita sebagai generasi muda ataupun gerakan pemuda Ansor ini terhadap sisi tradisi dan inovasi ini harus bagaimana ngaten Mas Habibie? Sudut pandang jenengan. Karena memang NU itu tidak lepas dari kultural. Jadi kalau di dunia pesantren itu ada kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi memang kita tetap mempertahankan tradisi yang baik, yang dulu, dan juga kita tidak menutup mata untuk mengambil yang baru, yang lebih baik. Seperti itu. Jadi adanya teknologi informasi seperti ini juga sangat baik. Kalau kita bayangkan ini, pas era pandemi kemarin, sebelum adanya teknologi informasi Facebook, YouTube, ketika santri dipulangkan, itu selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan itu tidak bisa ngaus sama kiai, itu kan kering hatinya. Nah, untungnya dengan adanya media online itu mereka tetap tersambung dengan masyayikhnya seperti itu. Jadi itu suatu jadidil aslah, hal baru yang lebih baik menurut saya. Nah, di situ ladangnya untuk teman-teman semua bagaimana nanti mengolah konten atau membuat inovasi konten yang tetap menarik tapi sesuai dengan pagunya. Sesuai dengan rel, pedoman, konon asasiyahnya itu tetap seperti itu. Artinya ini juga bisa menjadi corong tentang keilmuan, tentang apa yang telah diwariskan, yang kita sebut juga dengan tradisi. Kemudian langkah inovasi ini sebagai corong untuk menyuarakan ataupun mensiarkan lah ibaratnya seperti itu. Betul. Karena secara hukum fikhiyah itu saja juga mengalami perubahan. Seperti yang sering saya sampaikan, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Berubahnya hukum itu fleksibel mengikuti perubahan zaman seperti itu Mas. Jadi saya kira untuk masalah yang lain juga harus mengikuti seperti itu. Nah, ini pemirsa, jadi mau nggak mau itu tadi kembali bahwa sekarang ada eranya digital. Nah, padahal digital ini nun sewu zaman Nabi nak gitu nonton ya Mas. Nah, ini ya kategori katakanlah misalkan jualan bid'ah kayak ngaji online nganggo mic. Ning manfaate lah piye kitab bisa tersampaikan, ngajine sing janjane ya di rumah kita enggak tersentuh dengan kajian itu, akhirnya dengan basis online ini bisa juga ikut mengaji. Artinya kemanfaatannya kemanfaatannya ini lebih. Nah, baik pemirsa, monggo Mas Habibie kita kembali lagi dengan bagi tugasnya. Mau panjenengan ngunjuk kula sapa pemirsa lagi. Kita sapa pemirsa yang ada di basis Facebook maupun di IG NU Muntilan. Di sini ada scrollnya cukup panjang ini. Ada Mas Adi Wibowo, salam saking Armada Karawang Pak. Nggih matur suwun. Novita hadir dari Karaharjan, matur suwun. Bu Irwan nggih. Sedayu guyub rukun, pemuda-pemudi sedayu nderek nyimak Pak, matur sembah nuwun. Ibnu Nepen hadir, matur sembah nuwun. Muslimat NU Nepen, NU Mungkit, Muslimat NU Nepen hadir. Irwan Gunawan, kisah inspiratif. Nah, kan leres niki wonten komen kisah inspiratif panjenengan wah kula niki ora inspiratif piye kan. Ada Madinah Nahdlatul Ulama hadir, matur sembah nuwun. NU Nepen hadir, NU Nepen sedang menonton. Asmi Natin nyimak dari Pring Asri, matur sembah nuwun. Majelis Salim Nailul Hidayah hadir, matur sembah nuwun. Mas Zahrul Aminuddin sungkem takzim Mas Yai Habibie, matur sembah nuwun. Ngawur nih. Dadai. Masjid Kiai Abdurrahim Nepen hadir. Mas Joko Samudro, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Salam pemuda hebat nih. Kalau tidak salah ini Bung Karno 10 pemuda aja mengguncangkan dunia, apalagi kalau 10 Habibie. Ajur. Ajur. Ambiar.
Ada Mas Noki setengah sadar hadir, nggih, semoga segera sadar. Gairah Ansariyah Muntilan, pemuda saat ini akan menjadi orang tua di masa yang akan datang. Semangat pemuda Indonesia. Nggih, matur sembah nuwun. Ini nanti coba kita ulas lagi. Ada Pak Zulbaidi Al-Muntilani, nyimak dari Banyudono Boyolali. Oh nggih Pak Zulbaidi, matur sembah nuwun. Ada Mas Iwan Basri nyimak hadir, matur sembah nuwun. NU Sawangan Magelang, saatnya yang muda yang tampil, nggih, matur sembah nuwun. Nah, saya ini kalau dari komentar ini ya memang kudune ya sing enom ini yang kudu tampil nggih. Sing enom ning nggih ya itu Mas Habibi. Mungkin karena enom itu taruhlah nun sewu secara psikis yo kayak karang kayak produktif, tenagane yo kayak turah-turahe nggih. Terkadang kontrol emosinya. Nah, ini nun sewu dalam pergerakan kita peranan ya nun sewu peranan bagi yang sepuh ini bagaimana supaya justru tidak terjadi pripun nggih miskomunikasi lah taruhlah karena nun sewu sing enom karepe ngeten apalagi dengan basis digitalnya yang sepuh dengan pegangannya ning ora ngerti teknologi nun sewu dados masih ada idealisme. Nah ini bagaimana khususnya dalam frame nanti untuk para pemuda ataupun nek sepuh wong ya urung tahu sepuh nggih ya ning sudut pandang saja lah. Sudut pandang saja. Nah, pertanyaannya abot ya. Pun pesen wau abot-abot ya. Dados ngeten. Lek kados ngoten sebenarnya memang sedikit nggih kula sanjang ngapunten niki sedikit mistake kesalahan di NU itu memang masih mengunggulkan sistem senioritas seperti itu. Memang sedikit, tapi belakangan ini sudah enggak karena sudah banyak kader-kader NU yang tampil dan tersebar di seluruh negara bahkan karena ada PCI NU. PCI NU Sabrang niku Mas Zahrul. Ketua ini. Benjang Korea jenengan Korea. Jadi memang dan itu sudah dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau di akhir usianya dan sakit-sakitan itu kan di Syam itu bergejolak. Jadi pada waktu itu padahal di situ ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian ada sahabat Umar bin Khattab. Tapi malah yang ditunjuk sebagai panglima perang adalah sahabat Usama bin Zaid. Usama bin Zaid pada waktu ditunjuk itu sekitar 18 tahun ya. Dan itu terjadi pergolakan Mas. Sahabat-sahabat itu ngeremeng istilahnya kok cah enom kok dikongkon apa ya iso ngoten lho. Jadi underestimate lah istilahnya seperti itu. Jadi kabar tersebut akhirnya sampai kepada Kanjeng Nabi lewat sahabat Umar. Ini Kanjeng Nabi enten sing saja ngeten ngeremehke sahabat Usama. Akhirnya Kanjeng Nabi piyambak pada waktu itu langsung menghadapi orang-orang itu. Orang-orang tersebut bahwa menjelaskan lek kowe ngeragukke iki berarti kowe ngeragukke aku sebagai utusan Allah. Ngoten. Kanjeng Nabi dawuh kados ngoten. Pada waktu itu langsung diem. Dan itu dibuktikan juga oleh yang muda. Sahabat Usama itu berhasil menaklukkan Syam pada waktu itu dengan tanpa korban dari anggotanya pasukannya sahabat Usama itu. Dan itu suatu keberhasilan yang cemerlang pada waktu itu. Nah, yang patut kita ambil dari situ bahwa kita harus mempercayakan kepada yang muda. Ini dari aspek yang orang tua seperti itu, mempercayakan kepada yang muda tanpa harus melepaskan kontrol. Tapi tetap memantau, memonitor seperti apa perkembangannya. Kemudian yang muda ketika diberikan kepercayaan yang menjalankan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Jangan ya biasanya kan sundul-sundulan. Sundulkan ngoten ta. Sundulkan. Tapi tetap menjalankan secara optimum. Yang tua juga mengayomi, mempercayakan kepada yang muda sebagai bentuk wujud sikap kaderisasi. Itu yang sangat penting bagi organisasi ini kaderisasi karena kalau nggak ada bahan bakarnya juga nggak akan jalan roda organisasi seperti itu. Matur sembah nuwun. Sahabat Facebook maupun IG NU Muntilan ini tadi sudah banyak diulas. Kemudian perlunya juga kita ketahui bersama dalam hal pergerakan, tentunya apalagi dalam media teknologi yang semacam ini, tentunya kita juga peran ini peran itu artinya potensi dari masing-masing itu kan tentunya berbeda Nah, pengoptimalan potensi, kemudian penempatan dan rasa napa nggih nuwun sewu bahwasanya kita menyadari aku ki potensine jane yo ming kon nenggon nyekeli kamera
Ning kadang wah aku njur kapan inframe ngoten lho. Nah, ini artinya untuk membangkitkan kesadaran tentang bahwa potensi ini kan sudah apa namanya masing-masing orang sudah mempunyai. Kemudian kita supaya selaras, mungkin ada tips-tipsnya Mas Habibie. Terutama di dalam ini sebuah kelompok. Kita tidak usah terlalu luas dalam sebuah organisasi yang mungkin cukup besar gitu. Tapi kita memanage lah. Kita masuknya pada ranah memanage sebuah kelompok dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada supaya tidak terjadi crash justru seperti itu Mas. Nah, niku. Itu untuk mengenali potensi ya harus banyak bergerak Mas. Kalau mau berpotensi, melihat potensinya harus banyak bergerak. Maksudnya gini, mengikuti berbagai macam organisasi ataupun kegiatan, nanti yang di situ merasa dia baik atau merasa passionnya terpenuhi, itu mungkin potensinya di situ. Jadi kalau di Al-Hikam, Syekh Ibn Abdullah itu mengkategorikan ada manusia kamar, ada manusia pasar. Lek makom kamar, ya wis optimumnya di kamar. Jadi kayak orang di belakang layar, kayak yang Mas Lukman dan kawan-kawan sekarang itu kan di belakang layar. Tanpa keberadaan mereka kita nggak bisa seperti itu. Kemudian juga harus ada yang jadi manusia pasar. Dia tampil di muka umum, berdakwah dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang penting itu untuk mengkategorisasikan potensi. Karena sudah disampaikan di Al-Hikam seperti itu. Kalau orang pasar mau mencoba menjadi orang kamar seperti Mas Lukman, saya ora iso. Isone paling nggih ngeden. Tapi Mas Lukman bisa, dia tampil di sini sangat pasar bisa. Kamar niku. Pasar kamar niku. Teko diskarep to njurane. Nggih, matur sembah nuwun. Nah, baik pemirsa, kiranya ini tadi banyak sekali yang diulas dan kalau kita harus membingkai sebenarnya janjane kayak sing dobrolke apa? Ternyata terlalu banyak juga ini bingkainya. Yo mau sejarahnya nggih wonten. Kemudian sisi apa namanya filsafat ya wonten, ngajine ya jelas wonten. Nah, baik, biar nanti kesimpulannya pemirsa nggih. Nah, sekarang yang kesimpulan ringan-ringan tentunya adalah setelah ini dengan closing statement-nya Mas Habibie. Supaya kita mengerucutkan apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini. Ya monggo closing statement Mas. Nggih, jadi ini terutama untuk teman-teman, untuk saya dan juga teman-teman pemuda di NU terutama dan juga pemuda yang lain. Pada era seperti ini memasuki era industri 4.0 itu memang kita dituntut untuk aktif, kreatif dan juga inovatif. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menempuh seperti itu. Nah, itu mungkin ini beberapa closing statement dari saya. Yang pertama ya harus banyak membaca Mas. Seperti tadi yang saya sampaikan, lek moco itu ya meng ora buku agama. Jadi ada buku umumnya, ada buku jurnal penelitian itu juga penting ternyata. Karena kalau tanpa jurnal penelitian hoax itu bertebaran di mana-mana. Kayak zamannya Covid ini hoax sudah berapa juta yang bertebaran kan. Itu kita harus mengcounter narasinya dengan based on research seperti itu. Kemudian selain banyak membaca, yang kedua bijak bermedia sosial. Nah, itu yang penting itu. Bijak bermedia sosial, kita harus memilah, menyaring mana yang sesuai dengan terutama Nahdliyin, mana yang sesuai dengan prinsip tasamuh, tawazun, tawasud dan keadilan seperti itu harus kita utamakan. Nanti khawatirnya itu nanti ada ibu-ibu muslimat yang kurang begitu paham dengan NU melihat channel kelompok yang agak ekstremis, radikalis itu kan juga sangat berbahaya. Nanti beliau bisa menularkan ke anak-anaknya. Kemudian selain itu yang ketiga open minded Mas. Itu yang penting. Membuka pikiran, wawasan dengan tadi itu mengikuti berbagai macam kegiatan. Jadi jangan menutup diri misalkan sudah mengikuti Ansor tapi tidak mengikuti kegiatan yang lain. Itu juga jangan kayak misalkan udah Ansor terus ikut himpunan pendaki gunung, itu kan juga bagus. Berwisata rohani ke gunung. Kemudian yang terakhir ojo lali rajin olahraga. Sehat lahir batine. Terima kasih pemirsa. Ini tadi merupakan closing statement yang sebenarnya bahasanya aku nggak bingung Jani. Tapi saya simpulkan secara lebih mengerucut lagi. Jadi kita sebagai generasi muda khususnya di pergerakan GP Ansor ya, bahwasanya kita memang salah satu menjadi media pokok adalah membaca, ngaten ya Mas. Membaca. Nah, membaca ini sendiri kita juga
mari kita luaskan juga dengan wawasan. Apalagi namanya dunia itu ibaratnya dalam genggaman yo HP lah. Ini kan bisa mengakses apa saja. Nek dulu mungkin dengan makna yang lain. Ini saiki yo tenan nih. Dunia dalam genggaman ini ternyata ya HP itu bisa mengakses ke semuanya. Asalkan ono internetnya nggih. Nah, resting nggih. Iya ya. Nggih. Berhubungan dengan internet nanti akan kita sampaikan juga pendukung pada acara malam hari ini. Ya, tentunya juga ada gudang kartu. Nah, internet nggak mau kok. Ya, udah ada Bandara Lembak Gadot. Nah, kemudian dekorasi Nareswari. Kemudian tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih di Rumah Budaya Joglo Jeep pada kesempatan hari ini disiarkan langsung di Joglo Atas. Ini tentunya menjadi saksi obrolan kita loh ini Mas. Yang sangat seru ini nggih, Joglo Jeep ini sejarah ini nanti kita putar berapa puluh tahun yang akan datang ini nggih. Kemudian tadi closing statement belum tak simpulkan Mas Ali Mas. Intinya monggo kita sebagai generasi muda kita harus rajin membaca, kita harus ada kemauan membaca dan membaca ini pun harus kita seimbangkan. Nggih nek perlu yo wacan-wacan sing rada-rada apa nggih nyelek-nyelek itu juga perlu, karena apa? Intinya juga kita ben ora dadi wong kagetan, intinya seperti itu. Kita bekali dengan ilmu tapi spesifikasi hanya itu saja, bahasan kita keluar dari frame kita kaget loh. Sebenarnya kok beda karo sing tak waca. Nah, kita harus bagaimana ini jadi orang kagetan. Kemudian tadi juga Mas Habibie, kita juga harus membuka. Artinya kita pergerakan di GP Ansor kita juga harus mendukung dengan kegiatan-kegiatan lain. Tidak lain ini adalah juga kesimpulan kami, manfaat nantinya juga akan lebur ke dalam organisasi kami. Mungkin dengan adanya pengalaman-pengalaman di luar, ini akan mendorong untuk pergerakan kami. Ya, kiranya pemirsa, inilah pada podcast di sesi awal pada malam hari ini yang merupakan rangkaian Mujahadah Rijalul Ansor dalam rangka Mangayu Bagyo 47 tahun KNPI. Semoga kami berharap pemuda-pemudi di Indonesia ini bisa benar-benar mengemban sebagai generasi muda yang bertanggung jawab, yang berakhlakul karimah demi kemajuan Indonesia. Amin. Ya, demikian kiranya ada saya Joko Kartikanusa dalam membawakan acara pada malam hari ini bersama Mas Habibie. Tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya nanti akan kita ikuti untuk ngaji bersama, yaitu kitab Safinatun Najah bersama Kiai Khalilur Rahman dari Pring Asri. Banyak kekurangan kesalahan, mohon maaf. Sekali lagi kami aturkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Mas.